kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak, saya ini kan ada tugas di demonstrasi kontekstual pada program Guru Penggerak yang sedang saya jalani sekarang untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Jadi apakah Bapak bersedia? Insyaallah baik. Dan saya terima kasih sebelumnya ya Pak untuk waktunya. Baik ya. Jadi pertanyaannya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Nafi, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Bu Nafi sangat luar biasa. Kalau bertanya kita bahas masalah etika, moral atau bujukan, seorang pimpinan tentunya fokus pada kode etik seorang pimpinan. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam artian kebajikan terus harus tetap saya jaga. Jadi guru itu semaksimal mungkin saya manage bagaimana mereka itu menerapkan nilai-nilai kebajikan itu agar reputasi sekolah itu tetap terjaga dengan baik seperti itu. Pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik, dengan saya menghadapi suatu kasus di sekolah ini, terutama dalam artian terhadap anak atau terhadap guru seperti itu, yang pertama itu saya identifikasi dulu. Mengapa sih ada kasus ini? Nah, seperti itu. Saya pelajari dulu. Setelah itu, oh ini loh sebenarnya. Baru saya, kalaupun itu secara personal berarti saya panggil. Tetapi kalau itu berjamaah bareng-bareng lah diakibatkan karena bareng-bareng gitu, ya minimal saya rapatkan lah. Nah, nanti ada input. Nah, seperti apa sih kita menyelesaikannya? Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ini seperti ini, Bu Eka. Saya harus menjaga profesionalisme saya sebagai pimpinan. Jadi bagaimana ya? Analisis dulu resikonya. Saya pelajarin dulu. Ketika saya ambil kebijakan ini, resikonya seperti apa yang akan saya hadapi? Ini pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah dia menyangkut perasaan, ataukah dia menyangkut aturan dan Ini tantangan yang luar biasa bagi saya dan menjadi dilema bagi saya. Kayaknya saya butuh waktu lama, Bu Eka. Butuh proses yang begitu berliku-liku betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal lah ya Pak ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah akan langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Fleksibel aja. Kalaupun harus saya selesaikan, ya harus saya selesaikan ya secepat mungkin begitu, dalam arti agar siapa tahu kedepannya ada dilema lagi, ada problem lagi seperti itu. Maka tipe saya kalau ada harus segera saya selesaikan gitu. Ya terus terang saya tidak punya program lah seperti itu, schedule untuk penyelesaian kasus gitu. Ya, jadi Bapak akan menyelesaikan secepatnya ya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada Bu Eka. Tentunya saya punya teman sejawat atau sesama kepala sekolah. Tapi yang menurut saya orangnya profesional. Bapak sharing dengan Iya. tersebut ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Baik Bu Eka. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Saya berbenah dulu, baru bisa saya membenahi lingkungan saya, guru saya dan anak-anak seperti itu.
Terima kasih ya Pak. Terima kasih Sama-sama Bu banyak Eka, atas sama-sama. waktunya. Semoga manfaat ya. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Ya, senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak hari ini Pak ya. Jadi kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak seputar masalah tugas saya di program Guru Penggerak demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana cara Bapak seorang pemimpin di sekolah ini dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia Pak? Terima kasih Pak ya untuk sebelumnya. Waktu dan kesempatan. Baiklah, pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini dalam menghadapi kasus, kalau menurut saya itu kita harus selidiki dulu kasusnya dulu. Kita cari sumbernya dulu. Jadi Bapak menyelidiki dulu sumbernya dulu, mungkin setelah pas ya Pak ya baru bisa melanjutkan kasus tersebut. Pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan selama ini saya di sekolah ini, terutama kalau kita itu perlu dimusyawarahkan, kita musyawarahkan dulu. Kalau seumpama itu kasusnya memang sama-sama benar, kita ambil jalan akhirnya. Kita ambil jalan akhirnya. Mana yang paling sempurna dari kedua kasus itu kan? Karena semuanya benar, gitu kan? Jadi Bapak musyawarah, kalau dia terdapat dua nilai yang benar, Bapak mencari yang mana yang lebih baik, yang lebih benar dan membicarakan dengan teman-teman. Pertanyaan ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya akan dilakukan selama ini Pak? Contohnya langkah-langkah dilakukan selama ini, seumpama ada dua kasus ini. Ya. Pertama, kasus umpama kita ngambil kasus ibaratnya tentang sekolahan ini kan, atau guru di sini, kita panggil dulu yang kena kasus, sudah kita selidiki kebenarannya, sudah itu apa kata dia, kita tanya dari sumber lain apa penyebabnya. Nah, kalaupun bisa kita nasihati supaya bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu kan seperti saya ngomongkan seperti pertama tadi, yang jelas dalam suatu kasus itu kita tidak boleh kita putuskan sendiri, kita harus bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan, sudah istilahnya jadi baru kita ambil keputusan. Bapak musyawarah ya Pak ya, jadi berdasarkan nilai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam kasus ini? Ya, kan dilema etika itu kan berbicara antara nilai menghadapi seandainya dua nilai kebajikan yang benar sama yang benar. Nah, bagaimana yang merupakan tantangan bagi Bapak? Keputusannya itu kalau sama-sama benar itu tantangannya dengan kawan-kawan itu Bu. Seumpama kan si pihak ini tidak setuju, sedangkan pendapat dia benar. Si pihak ini setuju, nah, ya gitu kan. Jadi ketika bertentangan pendapat ya Pak? Yang susah itu bertentangan pendapat antara si A sama si A ini, sama ada yang membela, dia enggak, biasa seperti itu Bu, ya kan? Jadi karena Bapak tadi keputusannya berdasarkan musyawarah bersama, yang merupakan tantangan bagi Bapak itu ketika pendapat dari yang Bapak ajak musyawarah bertentangan. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, apakah Anda memiliki, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah akan langsung diselesaikan pada waktu dan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dilakukan? Kalau saya tidak langsung diselesaikan di tempat, kita harus ada jadwalnya dulu. Sama si ada kasus kita kumpulkan dulu kan.
setelah deal baru kita putuskan. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya rasa ada Bu, ada rekan-rekan kerja yang mungkin sependapat dengan kita kan, yang sifatnya berpikiran positif juga ada. Ada yang sependapat dan berpikiran positif ya. Dari pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Dapat saya ambil dari keputusan ini mungkin saya untuk kedepannya dalam menentukan suatu keputusan mungkin akan lebih bijak, karena dengan adanya pengalaman ini kan akan lebih bijak, dan jadi bertambah suatu kasus Bu, itu tambah juga menurut saya pengalaman kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.